Papua merupakan pulau terbesar yang berada di ujung timur Indonesia. Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Nama ini kembali berganti menjadi Irian Jaya hingga tahun 2002. Nama provinsi ini berganti menjadi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, Papua terbagi atas 2 provinsi. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat menjadi Provinsi Papua Barat. Berdasarkan pembagian wilayah inilah, Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten kota dengan total luas 317.062 km persegi. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki luas 99.617 km persegi dengan 13 kabupaten kota. Kita akan berusaha agar supaya untuk daerah Pegunungan Tengah terjadi konektivitas satu dengan yang lain. Dan konektivitas ini bukan darat saja, tetapi juga udara, karena untuk beberapa kabupaten, khususnya untuk distrik tertentu, kami merasa bahwa sampai 2018 tidak mungkin kita tembus sampai di distrik-distrik yang terpencil. Selama ini jalur udara menjadi andalan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai sarana angkutan, baik untuk orang maupun barang, termasuk kebutuhan pokok. Jalur udara menjadi penghubung utama karena kondisi infrastruktur jalan darat tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan biaya distribusi tinggi, sehingga menaikkan harga berbagai barang kebutuhan pokok, terutama di daerah pedalaman. Karenanya pemerintah berusaha membangun jalan raya Trans Papua. Pemerintahan Joko Widodo menargetkan peningkatan konektivitas di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan membangun infrastruktur transportasi darat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah dilintasi jalur darat pada tahun 2018. Keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan perwujudan nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional BBPJN Wilayah 10 Papua, Osman Haryanto Marbun mengungkapkan, jalur Trans Papua sangat penting untuk membuka konektivitas antara Papua dan Papua Barat. Proyek yang membutuhkan anggaran sebesar 36,4 triliun rupiah ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2019. Dari 3.965 km, sebagian jalan nasional itu ada di Trans Papua, di mana panjang jalan Trans Papua itu sendiri ada 4.325 km, di mana target yang mau kita tembus dari 4.325 km ada 700 km lagi yang kita rencanakan akan kita tembus sampai tahun 2018. Jalan Trans Papua terbagi 2, yaitu jalan nasional sepanjang 2.685 km dan jalan non-nasional sepanjang 1.640 km. Berdasarkan data dari Balai Besar Jalan Nasional 10 per April 2016, dari total panjang jalan Trans Papua 4.325 km, 3.625 km atau 83,81% telah tersambung, sedangkan sisanya 700,2 km atau 16,9% belum tersambung. Pembangunan jalan Trans Papua difokuskan di 11 titik, yaitu Sorong, Kambuaya, Manokwari, Manokwari, Windesi, Nabire, Nabire, Wagete, Enarotali, Enarotali, Ilaga, Mulia, Wamena, Wamena, Elelim, Jayapura. Selain itu juga jalur Wamena
Habema, Kenyam, Mumugu, Kenyam, Dekai, Dekai, Oksibil, Oksibil, Waropko, Waropko, Tanah Merah, Merauke, serta Wagete, Timika. Untuk tahun ini, target kita akan menembuskan sepanjang 230 km lagi. Tahun ini dengan anggaran yang tersedia, kita harapkan 230 km ini bisa kita buka sampai akhir tahun 2016. Dalam proyek pembangunan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bekerja sama dengan Kodam 17 Cendrawasih. Selain melibatkan satuan di Kodam 17 Cendrawasih, pengerjaan proyek ini juga menggandeng satuan Zipur, Zikon, Kesehatan, Perhubungan, dan satuan pengamanan dari satuan tempur. TNI Angkatan Darat juga mengerahkan berbagai alat berat guna mendukung pengerjaan jalan dan jembatan. Karakter alamnya tentu berbeda. Kalau di daerah pegunungan itu dikerjakan oleh PUP 1, itu meliputi pegunungan yang berbatu. Ya, sehingga yang dikerjakan saat ini adalah penurunan grid. Kemudian ada juga proses blasting, karena melewati pegunungan yang cukup curam, kemudian berbatu, sehingga perlu proses blasting. Kemudian untuk PUP 2, ini terpotong-potong oleh kondisi alam, seperti rawa dan sungai. Ini juga menyulitkan dalam proses pembangunan karena distribusi material itu harus melalui udara atau melalui sungai. Kemudian yang PUP 3 itu kebanyakan adalah rawa, mulai dari Mumugu, jadi selatan di pantai, kemudian sampai dengan di Batas Batu. Ini banyak melakukan penimbunan-penimbunan. Hadirnya Jalan Trans Papua juga untuk memudahkan keterhubungan antar kota yang semula memiliki ketergantungan tinggi melalui jalur udara. Selain itu, Jalan Trans Papua juga bertujuan untuk membuka daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Bila sebelumnya antara Sorong dan Manokwari membutuhkan waktu tempuh 12 jam, kini dengan keberadaan jalur Trans Papua, kedua kabupaten tersebut bisa terhubung dengan estimasi waktu 6 jam perjalanan. Di bidang transportasi laut, PT Pelindo 4 Persero berencana mengembangkan Pelabuhan Jayapura untuk mendukung program tol laut. Pembangunan ini akan menghabiskan dana 2 triliun rupiah. Namun tahun 2016, PT Pelindo baru menginvestasikan dana 300 miliar rupiah untuk menambah panjang dermaga dan kontainer yard. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua mencatat volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura pada Maret 2016 sebesar 69.367 ton atau naik hingga 179,01% dibanding Februari 2016. Jenis barang yang dibongkar tersebut antara lain barang campuran 57%, beras 6%, semen 26%, dan lainnya sebesar 11%. Untuk tahun 2016 ini bisa mencapai 90.000 teus. Nah, pengembangan sesuai dengan sampai 2035 dengan tambahan siwai sampai dengan 5 hektar, harapan kita bisa mencapai 400.000 teus. Rencana pengembangan Pelabuhan Jayapura juga untuk mempercepat perubahan status Pelabuhan Jayapura menjadi pelabuhan ekspor. Pelabuhan ini telah menerapkan pelayaran langsung atau direct call ekspor menuju Tiongkok per April 2016. Melalui direct call, pengusaha Papua dapat menghemat waktu pengiriman barang menjadi 14 hingga 17 hari dan biaya sekitar $300 hingga $600 per kontainer. Hal ini juga menjadi langkah awal menuju visi kemandirian Papua dan mewujudkan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat di provinsi tersebut. Bila konektivitas di Papua dan Papua Barat semakin meningkat, peluang investasi juga terbuka. Perlu kesiapan sumber daya manusia untuk menerima keterbukaan
dan menangkap peluang ekonomi yang muncul. Tanah Badang Moare, Tanah Badang Moare, Tanah Badang. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan Papua Barat, panjang jalan aspal di kabupaten kota Provinsi Papua pada tahun 2014 adalah 640,74 km. Sedangkan panjang jalan aspal di kabupaten kota Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 adalah 1.695,321 km. Selain membuka keterisolasian wilayah, pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat juga mampu menarik hadirnya investor untuk berpartisipasi dalam memajukan daerah tersebut. Pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel misalnya ikut mendukung peningkatan di sektor perniagaan dan pariwisata. Hal tersebut diakui oleh Iwan, salah seorang pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan. Bergiat di sektor pariwisata sejak tahun 80-an, Iwan optimistis dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Papua dan Papua Barat akan semakin berkembang. Hadirnya akses jalan yang semakin baik, serta pilihan berbagai moda transportasi dapat meningkatkan iklim kompetisi yang sehat. Selain itu, penataan bandar udara dan lapangan terbang, serta penyesuaian harga tiket penerbangan juga akan semakin memudahkan pengusaha untuk menginvestasikan dana di bumi cendrawasih. Namun demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan juga dibarengi dengan semakin kondusifnya kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat. Segala sesuatu yang namanya membangun Papua, kasarnya paku saja, itu harus didatangkan dari Jawa. Jangan bicara yang lain lah. Di sini hanya material lokal tuh, khusus Jayapura, itu hanya ada pasir dengan batu yang ada di sini. Lainnya semua kita datangkan, semua. Dan yang lebih penting lagi, ya SDM yang betul-betul yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di sini. Mungkin menyangkut kepada transportasi tadi, jadi itu sudah bisa dibilang sudah mempermudah. Artinya contohnya alat yang selama ini susah bisa didatangkan berapa lama, di situ lewat bandara yang sudah ada baru atau pelabuhan, nah di situ pasti akan memperpendek waktu jalur transportasi ini. Penerimaan masyarakat memegang peranan penting dalam perkembangan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketua Klasis GKI Jayapura, Pendeta Willem Itar, mengungkapkan masyarakat asli Papua selalu membuka diri terhadap perubahan yang membawa kebaikan bersama. Hal itu juga diperkuat dengan sikap toleransi yang amat tinggi, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya. Ada gereja yang berhadapan-hadapan dengan masjid, ada gereja yang dengan masjid bersampingan, yang menunjukkan bahwa di Papua ini aman begitu. Aman di dalam segala hal yang berkaitan dengan pengungkapan kepercayaan tiap orang. Pemerintah pusat dan daerah juga fokus mengembangkan interkonektivitas dan kualitas bandar udara. Salah satu wujudnya adalah pengembangan bandar udara Domine Edward Osok Deo di Sorong, Papua Barat. Sejak tahun 2011, pengembangan yang telah dikerjakan antara lain pembangunan gedung terminal penumpang, pemasangan garba rata, serta fixed bridge. Selain itu, juga dibangun baggage handling system, lift terminal, X-ray bagasi, dan kabin multi-view. Penambahan fasilitas lainnya adalah area konsesi, area curbside, dan pembaruan desain interior terminal. Memiliki luas 13.700 meter persegi, terminal bandara dibangun 2 lantai. Terminal ini juga memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap, yang tentunya akan menambah kenyamanan penumpang dengan daya tampung hingga 782 penumpang. Nah nanti kalau sudah masuk maksudnya runway sudah bisa dioperasikan,
pesawat NG 800 atau R900 masuk, tidak menutup kemungkinan pilihannya transit untuk ke Papua itu yang semula di Makassar bisa Sorong, terus kemudian dilanjutkan ke Jayapura atau Timika atau Merauke kan. Dalam waktu 5 tahun pembangunan, total anggaran APBN yang digunakan yaitu sebesar 236 miliar rupiah. Sebagai bandara pengumpan, Bandara Deo Sorong melayani penerbangan berjadwal domestik yang dioperasikan oleh beberapa maskapai, di antaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Express. Pergerakan pesawat di Bandara Deo mengalami rata-rata pertumbuhan 3,3% tiap tahunnya. Tercatat 9.000 lebih pergerakan pesawat per tahunnya. Dari sisi penumpang, rata-rata pertumbuhan penumpang per tahun mencapai 13,2%, di mana pada tahun 2014 ada sekitar 500.000 lebih penumpang. Untuk kargo, rata-rata pertumbuhan kargo per tahunnya cukup pesat, yakni 17,2%. Runway sudah 2.500, terus apron bisa mengakomodir pesawat yang NG 800 atau R900 itu, terminal sudah sedemikian ya, aman ya, daerah sisi udara, demikian juga daratnya dan daerah Sorong juga kan, itu semua akan menunjang. Awal tahun lalu pun ini belum bisa digunakan, sampai pas bulan ini cepat banget udah bisa dipakai. Ya jelas jauh banget perbedaannya. AC masih suka jatuh-jatuh, listrik masih, tapi sekarang pas udah penerbangan terakhir ini udah mulai bagus banget. Udah petugasnya juga sudah mulai ketat, masalah barang-barang yang harus dimasukin ke X-ray segala macam itu sudah mulai bagus banget. Papua dulunya sudah punya bandara internasional di Biak, kan tutup. Nah, kita harapkan kalau bisa Sorong punya bandara internasional, dan ini sedang dirintis oleh Bupati kita, Bupati Kabupaten Sorong ya. Kalau bisa kita punya bandara internasional, karena itu akan membuka akses dari luar, baik secara nasional maupun dari internasional bisa masuk ke Sorong, karena aksesnya ke Raja Ampat. Sektor swasta juga ikut berpartisipasi dalam mendukung perkembangan moda transportasi udara. Salah satunya dari maskapai penerbangan PT Spirit Avia Sentosa. Sejak awal Maret 2016, maskapai ini resmi mengoperasikan penerbangan di pedalaman Papua. Sebagai perusahaan penerbangan perintis yang memiliki Air Operator Certificate, Spirit Avia mempunyai 4 pesawat, yakni 1 Caravan dan 3 Twin Otter. Keempat armada yang mengangkut penumpang dan kargo tersebut memiliki base operation di Kabupaten Biak, Nabire, Timika, Wamena, dan Merauke. Di hidup ini sedih kalau kita nggak bisa ikut ambil peran, ya, nggak bisa jadi sesuatu gitu loh. Nah sekarang ada kebangkitan baru dari Papua dengan perhatian yang begitu besar dari Presiden, ya, itu kenapa kita nggak bisa ikut ambil peran. Di masa mendatang, pemerintah tetap akan berfokus pada pembangunan sektor darat, laut, dan udara. Selain membuat jembatan, pengembangan beberapa pelabuhan kecil untuk tol laut, pemerintah juga berupaya untuk membuat jalur kereta api yang telah sejak lama menjadi wacana. Selama hayat Selain jalan, pembangunan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi darat mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu implementasinya di Provinsi Papua adalah rencana pembangunan jembatan Holtekam yang menghubungkan kota Jayapura dengan desa Holtekam Nafri dan desa Enggros. Untuk daerah Hamadi, jarak pendekat di Hamadi itu ditangani oleh Kota Madia, bentang tengah menjadi tanggung jawab balai, dan jalan pendekat ke arah Holtekam penanganannya kita serahkan ke Dinas PU Provinsi. Jadi ada 3 sumber dana pembiayaan untuk
pembangunan jembatan Holtekam ini, di mana total pembiayaannya sebesar 1,5 triliun untuk 4 tahun anggaran. Jembatan Holtekam membentang di atas Teluk Yotefa yang memiliki kondisi perairan tidak dalam, yaitu 8 hingga 14 meter, dengan karakter arus tidak deras. Jembatan ini akan menggunakan tipe struktur pelengkung atau arch bridge dengan panjang bentang utama 150 meter plus 150 meter dan panjang bentang samping masing-masing 50 meter, sehingga total panjang jembatan utama adalah 400 meter. Lebar jembatan untuk mengakomodir pergerakan lalu lintas 4 lajur 2 arah kendaraan roda 4 dan 2 lajur 2 arah kendaraan roda 2. Lebar lajur kendaraan roda 4 masing-masing 3,5 meter, sedangkan lebar lajur kendaraan roda 2 masing-masing 2 meter. Total lebar badan jalan pada jembatan adalah 23,1 meter. Freeboard atau tinggi bebas jembatan pada bentang utama adalah 20 meter, terhitung dari elevasi air pasang tertinggi hingga bagian bawah jembatan. Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan navigasi kapal pelayaran setempat. Selain menghubungkan kota Jayapura dengan beberapa desa, pembangunan jembatan Holtekam juga bertujuan untuk menunjang perkembangan wilayah kota Jayapura ke wilayah timur kota. Jembatan ini juga memperpendek serta memperlancar lalu lintas sesuai dengan berkembangnya daerah ke arah perbatasan negara, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Akan menjadi salah satu ikon kota Jayapura, mengingat kota Jayapura ini juga berbatasan dengan negara tetangga. Ini juga akan menjadi daerah tujuan wisata. Pemandangannya cukup baik dan suasananya, udaranya juga cukup segar. Dan kita harapkan juga nanti daerah jembatan ini ada restorasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019, pemerintah berencana mengembangkan jaringan rel kereta api di Provinsi Papua Barat. Pembangunan jaringan rel kereta oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan adalah rute Sorong-Manokwari sepanjang 390 km di fase 1. Pekerjaan konstruksi ditargetkan mulai pada tahun 2018 dan selesai di tahun 2019. Estimasi dana diperkirakan mencapai 10,39 triliun rupiah. Kereta api itu kan bisa dilalui dengan daratan yang rendah, yang rata. Nah, tetapi daratan Papua ini kan banyak juga yang rata dan nanti mungkin rutenya akan ke situ dulu. Supaya kita tidak langsung mendapatkan kendala yang lebih berat, kita memulai pada hal-hal yang mudah, rute-rute yang mudah begitu. Jalur kereta api di Papua nantinya akan menghubungkan kota hingga distrik dari Sorong, Manokwari, Nabire, Sarmi, Timika hingga Jayapura. Pengembangan rencana fase 2 untuk periode 2020 hingga 2024. Sedangkan untuk rencana fase 3 di periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada pertengahan tahun 2016, pemerintah masih melaksanakan studi kelayakan yang menyangkut master plan, seperti rute prioritas yang akan dibangun. Bila moda transportasi ini beroperasi, pemerintah memperkirakan ongkos logistik di Papua terpangkas hingga setengahnya. Suplai material atau bahan bangunan atau pergerakan mobilitas manusia ke daerah-daerah yang sangat sulit itu akan lebih cepat. Dengan demikian harga pasti akan murah. Untuk mengembangkan jalur laut di Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun Pelabuhan Arar sejak tahun 2009. Hadirnya pelabuhan dengan alokasi dana 172 miliar rupiah dari APBN Kementerian Perhubungan ini untuk mendukung proses angkut penumpang dari pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan ASDP Sorong. Pemerintah daerah sendiri telah menyiapkan lahan seluas 6.000 hektar untuk kawasan industri di Arar.
Pelabuhan ini diharapkan dapat mendukung kawasan industri Arar sebagai suatu kawasan yang memegang peranan penting dari aktivitas pusat kegiatan nasional. Konektivitas itu antara angkutan darat, laut, sungai, kali, dan udara harus terintegrasi. Karena memang untuk beberapa wilayah kita bisa naik pesawat, harus jalan darat naik pesawat, turun juga harus jalan darat dan habis itu ikut kali atau sungai. Karena itu konektivitas kalau tidak tersedia seperti itu juga menjadi hambatan untuk pembangunan kita. Ketersediaan aksesibilitas maupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Metode pembangunan telah berjalan dengan menyentuh dan memperluas sistem infrastruktur transportasi jalan, air, dan udara, tenaga listrik, telekomunikasi, serta sistem-sistem infrastruktur lainnya. Layaknya titik yang masing-masing menyebar dari tempat asalnya ke seluruh permukaan dan bergabung bersama, jaringan infrastruktur harus bertumbuh dan bergabung dengan meluasnya kebutuhan akan jaringan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dengan baik akan mendukung pertumbuhan yang mantap serta pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Minun kibi kumba moko bombeko yuma no bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe Jombe riro